Halo semua, Bapak dan Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 1A dengan saya sendiri, Sitena Anggreni Putri, dan rekan-rekan saya. Saya Angela Agustina Sindila. Saya Muhammad Rifki Satriadi. Nah, di sini kami akan melakukan wawancara pada salah satu petani jagung yang ada di Hiu Putih. Kami akan menanyakan beberapa hal tentang hama dan penyakit, tentang pertumbuhan yang dia tanam, itu fokus utama kami tanaman jagung. Terima kasih. Hama dan penyakit tanaman merupakan tantangan yang serius yang dihadapi oleh para petani di seluruh dunia. Keduanya dapat menyebabkan kerugian yang signifikan pada hasil panen, mengancam ketahanan pangan, dan mempengaruhi ekonomi pertanian. Pada pengamatan lahan kami kali ini, kami menemukan beberapa hama seperti kepih hijau, kumbang, dan beberapa hama lainnya yang telah merusak tanaman jagung tersebut. Sementara itu, penyakit tanaman disebabkan oleh berbagai patogen. Gejala yang ditimbulkan bisa sangat bervariasi. Contohnya, seperti bercak pada daun dan juga pertumbuhan yang tidak optimal atau tanaman yang kerdil. Selanjutnya, di sini kami mewawancarain salah satu petani jagung seputar hama, penyakit tanaman, dan hal lainnya yang berkaitan dengan budidaya tanaman jagung. Baik Pak, mungkin langsung aja Pak. Pertanyaan pertama kami Pak, tanaman jagung Bapak ini udah berumur berapa bulan Pak? Itu 1 bulan, 1 bulan ya Pak. lebih dikit dah. Ini Bapak baru pertama kali nanam jagung Pak? Udah Berulang kali. berulang kali Pak. Dan 1 September sampai sekarang tuh berapa hari? sekarang tanggal 12 Pak, berarti ada 1 bulan 12 hari. Nah itu. Nah Pak, karena Bapak sudah sering melakukan tanam jagung kan Pak berulang kali. Nah pasti Bapak pasti juga sering mengalami hama dan penyakit yang menyerang ke tanaman jagung Bapak. Biasanya bukan hama aja. Ini kita apa aja? Hama tuh yang utama tuh mau ulat aja. Buat aja Pak. Yang lain tuh udah. Ngabisi ujungnya tuh. Iya, ujung dong Pak. Terus penyakit yang biasanya menyerang tanaman jagung Pak, yang tidak disebabkan oleh hama seperti virus, bakteri gitu. Masalah itu aku udah ngerti sama sekali. Nah, tapi biasanya tuh kan ada gejalanya Pak. Gejalanya itu kayak yang satu jagungnya apa buahnya tuh kayak kecil gitu Pak, atau Kalau ada bosok tuh paling jamur aja tuh. Kendala lain tuh sama sekali tidak ngerti aku. Jadi Bapak dalam mengatasi jamur pada jagung, Bapak menggunakan prinsip. Iya. Nah kan Pak, biasanya juga yang menyebabkan ada hama tuh bukan hanya karena faktor tanamannya, biasanya baru ada tanaman lain. Kan tanaman Bapak kan nggak cuma jagung, ada singkong, ada cabai juga kan Pak. Nah, Bapak juga dan juga tuh nggak hanya faktor itu Pak, ada juga gulma. Nah, gulma itu Bapak sering potong nggak Pak? Apa sering bersihkan? Iya. Harus. Ini tanaman jagung Bapak, jagung apa Pak? Jagung manis, jagung sari, Jagung manis. jagung manis, Eksotik. sotik Pak. Biasanya Bapak menggunakan pestisida apa Pak untuk ke jagung Bapak? Apakah kimia atau organik? Iya, untuk racunnya tuh. Berarti Bapak menggunakan pestisida kimia. Kalau tani itu harus nggak pakai itu. Nggak pakai itu ya habisi ulat itu dah. Iya Pak. Sudah gagal tanam. Selain ulat berayak itu berarti nggak ada lagi Pak yang menyerang? Ya, ada yang utama ulat jagung tuh. Ya, udah disiapi racun jagung tuh bisa gagal total. Ya. Tapi kalau Buah bagus cuma ulatnya tuh itu kalau faktor ulat itu biasanya Pak nggak cuma karena yang tadi saya bilang kan, biasanya juga karena faktor pupuk kandang juga tuh Pak. ya memang itu makanan dia. Pupuk kandang itu kan Pak, juga tuh karena kan ulat semua itu kan pastinya Pak. Bapak kalau pemakaian pupuk kandang itu Pak sebelum tanam apa sesudah tanam juga biasanya Bapak kasih? Belum tanam harusnya. Tapi kalau keadaan cepet-cepet ya tanam dulu aja, nyusul pupuk kandangnya. Mungkin
ini aja Pak yang kami mau tanya. Dan juga nanti mau cari sampelnya. Hmm. Saya izin ke Pak Bos. Iya, silakan. Silakan.